Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah. Saya mahasiswa pasca sarjana pada program studi ilmu komputer di Universitas Budi Luhur, Jakarta, dengan NIM 2311601419. Oke, di sini saya ingin mempresentasikan atau menyampaikan tentang mengenai bagaimana mengkonfigurasi inisial switch setting sekaligus tugas dari mata kuliah jaringan komputer dan komunikasi data. Oke, di sini langkah pertama kita buka Cisco Packet Tracer-nya, kita pilih file, pilih open, dan kita cari file tugas dari jaringan komputer dan komunikasi data. Kita buka, kita tunggu sebentar. Nah, di sini akan muncul pop-up PT activity dan user profile. Nah, di sini saya menggunakan nama saya sendiri, yaitu Syarif Hidayatullah. Kemudian ini adalah pribadi saya. Kita klik OK. Nah, waktunya akan berjalan. Oke, activity-nya kita perbesar sedikit. Nah, di sini cara mengkonfigurasi pengaturan switch ini. Yang pertama itu ada objektif atau tujuan. Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama memverifikasi konfigurasi switch-nya, switch default, kemudian konfigurasi basic switch configuration, kemudian yang ketiga konfigurasi MOTD banner, kemudian menyimpan konfigurasi file di NVRAM, kemudian yang kelima konfigurasi S2 atau switch 2. Nah, di sini ada latar belakang. Pada aktivitas ini kita akan melakukan konfigurasi switch dasar, yang mana kita akan mengamankan akses ke command line interface atau CLI-nya, dan juga konsol portnya menggunakan inskripsi password dan plain text password. Nah, di sini kita juga akan mempelajari cara konfigurasi MOTD banner. Nah, yang digunakan untuk memperingatkan. Juga kita di sini mempelajari cara mengkonfigurasi pesan untuk pengguna yang masuk ke switch. Nah, dan juga MOTD bit banner yang digunakan untuk memperingatkan pengguna yang tidak berwenang ketika mengakses switch ini. Nah, oke, langsung saja ke bagian 1. Di sini yang pertama memverifikasi default switch configuration atau memverifikasi konfigurasi switch default. Langkah yang pertama masuk ke privilege access mode. Nah, di sini kita dapat mengakses semua perintah dan switch menggunakan privilege access mode ini. Namun karena banyak perintah privilege yang mengkonfirmasi operation parameter, akses privilege harus dilindungi dengan password untuk mencegah penggunaan yang tidak sah. Nah, di sini ada beberapa perintah. Yang pertama kita klik S1 atau switch 1. Nah, kita pilih CLI. Kita pilih CLI. Nah, di sini enter privilege X mode by entering the enable command. Nah, kita ketikkan enable command. Pada bagian akhir kita enter, kita ketikkan enable.
Kemudian masuk ke regenerasi mode dengan memasukkan permintaan node. Kemudian perhatikan bahwa perlu diubah dalam konfigurasi untuk menggambarkan regenerasi mode. Ini sudah hidup. Kemudian kita lanjut ke langkah yang kedua, memeriksa konfigurasi switch saat ini. Nah, kita masukkan di sini perintahnya show running config untuk mengecek atau menampilkan running config-nya. Nah, di sini kita enter saja. Sini akan muncul beberapa interface pas Ethernet-nya, kemudian berapa interface gigabit Ethernet-nya. Nah, di sini yang kedua ini jawab pertanyaan dari di bawah ini. Yang pertama itu berapa banyak pas Ethernet yang dimiliki switch satu ini. Nah, di sini ada 24. Kemudian berapa banyak gigabit Ethernet yang dimiliki switch ini? Di sini ada 2. Nah, kemudian berapa range of value yang ditunjukkan untuk PTLY-nya? Di sini ada 0 sampai 4 dan 5 dan 15. Oke, yang terakhir, yang keempat, perintah mana yang akan menampilkan konten variable random access memory (NVRAM). Nah, kemudian yang kelima, mengapa switch merespon dengan start of config is not present atau tidak ada gitu. Nah, kita coba masukkan show start of config. Nah, di sini salah. Show start of config. Nah, not present karena memang belum ada ya. Jadi kita buat, kemudian lanjut ke langkah yang kedua, membuat basic switch configuration. Yang pertama kita ketikkan configure terminal. Nah, kemudian kita beri masuk ke hostname-nya S1, kemudian exit, nah ini adalah langkah untuk membuat nama switch-nya tadi S1 tadi ya. Nah, kemudian langkah yang kedua, amankan akses ke konsol LAN. Kemudian ini kita sudah jalankan langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga, langkah kedua sudah ya. Kemudian belum, kita lanjut ke langkah ketiga. Langkah kedua, kita masukkan lagi configure terminal. Nah, kemudian kita masukkan lagi di sini line console. Nah, kemudian kita masukkan password untuk mengamankan. Nah, passwordnya di sini sesuai yang ada di activity-nya admin ya. Nah, kita masukkan, kemudian kita login, kemudian exit lagi. Nah, kemudian mengapa perintah login diperlukan? Nah, kenapa jadi diperlukan? Karena harus login ya.
Nah, kemudian langkah yang ketiga, memverifikasi bahwa konsol Access diamankan. Keluar, nah kita ketikkan accept. Ini langkah ketiga ini. Nah, maka akan muncul untuk memasukkan password ya. Kita tunggu sebentar. Nah, sini kita masukkan passwordnya tadi, lead me. Nah, jika switch tidak meminta kata sandi, jika switch tidak meminta kata sandi, berarti kita tidak mengaktifkan kata. Artinya jika switchnya ini tidak meminta password ini, maka langkah kedua ini belum dijalankan ya. Jadi kita sudah jalankan, lanjut ke langkah yang ketiga, kemudian kita lanjut ke langkah yang keempat. Langkah yang keempat ini mengamankan akses privilege mode. Nah, di sini setel enable password menjadi C1 $S0, kemudian password ini melindungi akses privilege mode-nya. Nah, kemudian kita coba ketikkan lagi enable di sini, enable, configure lagi. Nah, kemudian enable password. Nah, ini proses menginskripsi ya, menginskripsi password menjadi C1 $C0 tadi ya. Nah, kita coba kembali mengikuti langkahnya, enable password C1 $C0. Nah, sudah, kemudian kita exit. Keempat sudah, kemudian lanjut ke langkah kelima, memverifikasi bahwa akses mode sudah diamankan. Nah, kemudian yang pertama di sini adalah enter accept command. Tekan enter. Nah, kita masukkan lagi passwordnya menggunakan password yang tadi ya, password yang kita buat tadi. Nah, kemudian di sini yang ketiga masukkan perintah ya, yang ketiga ini masukkan perintah untuk mengakses privilege mode. Kemudian masukkan password kedua yang kita konfigurasikan untuk melindungi privilege modenya. Kemudian di sini kita verifikasi Anda mengakses konten permainan dalam. Kita coba ketikkan Nah, di sini kita coba show
config perhatikan bagaimana konsol dan enable password keduanya dalam teks biasa. Ini dapat menimbulkan risiko keamanan ke seorang pengguna Anda. Nah, di sini kan ada enable passwordnya kan sudah muncul nih. J1 $0. Nah, kemudian kita lanjut. Kita lanjutkan ke langkah ke-6, mengkonfigurasi enkripsi password untuk mengamankan akses ke privilege mode. Nah, kita ini sudah berada di privilege mode. Kita lanjut config T di langkah yang ke-6 ya. Nah, kemudian enable secret it's secret secret ya. Oke. Nah, sudah, kemudian kita exit kembali. Nah, kemudian kita lanjut ke langkah yang ke-7, memverifikasi enable secret password telah ditambah ke file konfigurasi. Nah, kita lanjut ke langkah yang ke-7. Coba kita masukkan perintah show running config kembali. Nah, di sini ada enable secretnya ya, sudah masuk. Oke, kita lanjut. Di sini kita bisa juga sebenarnya meningkat yang ini ya, S1 nya menjadi Sauron, gak perlu harus config. Tapi di sini saya menggunakan config. Kemudian ke langkah B nya, apa yang ditampilkan untuk enable secret password. Nah, ya, di sini tadi ditampilkan enable secret passwordnya dalam bentuk seperti ini ya. Oke, kita lanjut langkah yang ke-7, memverifikasi bahwa enable secret password telah ditambahkan. Oke, langkah yang ke-7 sudah. Mengapa enable secret password ditampilkan berbeda dari yang kamu konfigurasikan? Karena ini kan sudah dienkripsi ya, jadi pasti berbeda. Lanjut ke langkah 8, enkripsi enable console password. Nah, di sini langkah yang ke-8, kita coba config T lagi, service password encryption. Nah, kemudian kita accept. Nah, ini proses mengenkripsi password sepertinya ya. Nah, jika Anda mengkonfigurasi password untuk lagi di dalam switch, apakah password tersebut akan ditampilkan di file konfigurasi sebagai teks biasa atau dalam bentuk terenkripsi? Ini harusnya sudah terenkripsi ya, karena kan tadi sudah kita enkripsikan. Nah, kemudian kita langkah ke konfigurasi MOTD banner, langkah yang ketiga ya. Nah, di sini langkah yang pertama, konfigurasi pesan MOTD banner. Nah, kumpulan perintah Cisco ini
mencakup fitur yang memungkinkan kita untuk mengkonfigurasi pesan yang dilihat oleh siapapun yang masuk ke switch. Pesan-pesan ini disebut message of the day atau MOTD banner. Nah, di sini diminta untuk melampirkan teks banner dalam tanda kutip atau gunakan pembatas yang berbeda dari karakter apapun yang muncul di dalam string MOTD. Nah, kita coba ketikkan sini perintahnya config t, kemudian banner, salah, config t banner MOTD. Nah, ini proses pemasukan pesannya. This is a score system auto reject access only. Nah, mana artinya adalah ini adalah by system yang harus menggunakan harus memiliki izin untuk mengakses gitu ya. Nah, oke, selanjutnya sudah kita masukkan, kita klik exit lagi. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan, kapan banner ini akan ditampilkan, dan yang kedua, mengapa setiap switch harus memiliki emoji. Kapan banner ini ditampilkan? Menurut saya ketika pengguna yang tidak memiliki hak mengakses switch ini, maka akan muncul pesan yang kita ketikkan tadi ya, this is secure system authorized access only. Nah, kemudian mengapa setiap switch harus ada MOTD bannernya? Nah, menurut saya karena kalau tidak ada MOTD bannernya maka setiap orang akan mudah untuk mengaksesnya, atau setiap orang yang ada wewenangnya maka akan bisa mengaksesnya atau tidak terbaca lah intinya pemberitahuannya. Oke, lanjut ke bagian 4, menyimpan konfigurasi file to NVRAM. RAM. Nah, langkah yang pertama memverifikasi bahwa konfigurasi sudah akurat menggunakan perintah showrun. Kita coba show. Nah, kita coba cek. Nah, ini kan sudah ada nih. Tuh, passwordnya sudah terenkripsi. Oke. Nah, di sini juga ada sudah banner MOTD-nya. Sorry, saya salah ketik ya, 1. Kita masukkan C sedikit, tapi nggak apa-apa. Oke, nah di sini sudah muncul banner MOTD-nya, secret sudah ada, passwordnya sudah terenkripsi. Lanjut ke langkah yang kedua, menyimpan konfigurasi file. Nah, caranya adalah ketikkan copy running config start config destination file name start of config. Nah, kita klik enter. Nah, katanya oke. Kemudian di sini apa versi terpendek dari dan singkat dari perintah copy running config? Perintah copy run start. Nah, jadi ada perintah yang pendek ya dari yang di atas running config start up config ini, yaitu adalah copy run start aja. Nah, sebenarnya bisa aja sebenarnya kayak gitu ya. Kita lanjut ke langkah yang ketiga. Periksa kembali file konfigurasi startupnya. Nah, di sini yang mana komen perintah mana yang akan menampilkan konten NVRAM. Kemudian yang selanjutnya, apakah semua perubahan yang dimasukkan dicatat dalam file. Nah, di sini pertanyaan perintah mana yang untuk menampilkan NVRAM tadi ya jelas show ya. Kita coba show dulu sekali lagi ya. So start.
Nah, ini menampilkan. Kemudian apakah semua perubahan yang dimasukkan dicatat dalam file? Ya, semua perubahan pasti dicatat di dalam file ini ya. Oke, kita lanjut ke langkah yang terakhir ya, konfigurasi switch 2 atau konfigurasi S2. Di sini nama perangkatnya adalah S2 atau switch 2 ya. Nah, di sini kamu atau kita telah menyelesaikan konfigurasi S1. Nah, kita akan mengkonfigurasi S2. Jika kita tidak dapat mengingat perintahnya, lihat bagian 1 hingga 4 untuk bantuan. Jadi langkahnya kita lihat kembali di atas ini untuk mengkonfigurasi S2-nya ya. Nah, di sini kita lanjut membuat apa tadi ya, S2 ya, switch 2 ya. Kita ikuti sesuai dengan langkah yang pertama tadi ya, switch 1. Nah, switch 1 sudah selesai. Kita lanjut ke switch 2-nya. Kita buka activity-nya. Kita lihat kembali alurnya ya, karena saya sedikit lupa juga. Nah, kita lanjut ke langkah pertama. Kita ketikkan enable. Kita langsung saja ya di sini show running config. Nah, di sini belum ada ya, belum ditampilkan. Langkahnya sih sama aja sih ya dengan langkah yang S1. Jadi pertama-tama kita membuat dulu nama S2-nya, yang kedua itu kita lindungi akses ke konsol menggunakan kata sandi admin tadi, kemudian yang ketiga konfigurasi enable password menjadi C1 sama semuanya ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini sama saja, pas internetnya ada 24 dan GB internetnya ada 2. Oke, kita lanjut ke selanjutnya ya. Di sini kita lindungi dulu akses konsolnya. Kita coba show tadi sudah, kemudian klik basic ya, langkah yang kedua ya. Langkah yang kedua switch configure terminal. Salah. Configure terminal. Oke, kita beri nama hostname-nya S2, kemudian kita exit lagi. Nah, sudah masuk ke S2, kita configure terminal lagi. Setelah kita configure terminal, kita len console no. Len console no, password kita ketikkan ya, sama saja menggunakan password admin tadi. Kemudian kita login kan, kita exit lagi config-nya. Oke, lanjut. Konfigurasi enable password menjadi C1 $, C0 ya.
Nah, kita verifikasi dulu password yang kita buat tadi ya, yang tadi. Di sini sudah kita masuk, kemudian kita exit. Nah, kita masukkan password login. Nah, sudah ya, sudah bisa masuk. Kemudian kita enable, kemudian kita configure lagi, kemudian kita ubah passwordnya menjadi C1 C. Nah, kemudian kita exit. Nah, kemudian kita verifikasi preference modenya. Enter exit command again to logout set. Nah, kita exit lagi, kita masukkan password. Nah, sudah. Kemudian kita coba show running config. Nah, di sini sudah enable passwordnya C1 agar dolar Cino ya. Di sini sama saja, pas ethernetnya ada 24, kemudian gigabit ethernetnya ada 2. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita coba config T untuk mengkonfigurasi, kemudian enable script. It's secret. Kemudian kita exit. Sudah, kemudian langkah yang ketujuh kita show kembali, show running config ya. Kita ganti jadi show. Nah, sini sudah, secretnya sudah ada, passwordnya sudah ada. Kemudian kita enkripsi lagi, config T service password and encryption. Exit lagi. Ini mengkonfigurasi pesan ya, yang kepada pengguna yang masuk ke suite dengan pesan this is secure system atau auto exit only. Nah, kita masukkan, kita ketikkan config T, kemudian kita ketikkan banner MOTD nya this is secure system auto reset access only ya.
Oke, nah sudah selesai, kita ketik lagi exit. Nah kemudian langkah yang keempat, kita save konfigurasinya. Langkah yang keempat, kita save konfigurasinya. Yang pertama verifikasi bahwa komputer sudah akurat menggunakan perintah solver. Nah kita coba apakah sudah akurat. Oke, di sini secret password sudah ada. Kita lanjut, klik lagi, enter. Nah di sini bannernya sudah ada ya. This is a secure system auto access only. Oke, sudah selesai artinya. Kemudian kita lanjut ke untuk menyimpan konfigurasi kalian ya. Nah, dengan cara mengetikkan copy running config startup config, copy running config startup. Wah ya, ada salah ketik saya, sorry. Running config startup config. Nah, klik enter, kemudian oke, sudah selesai ya untuk menyimpannya. Nah, kemudian sudah selesai artinya ya. Nah, sampai sini saja mungkin presentasi pemaparan bagaimana mengkonfigurasi switch tadi ya. Switch dasar tadi kita sudah jelaskan, switch 1 dan kemudian juga switch 2. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun kata yang tidak dimengerti, saya mohon maaf. Yang penting kita sudah sesuai mengikuti arahan dari aktivitinya. Oke, itu saja. Salah hilapnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.